Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dan penting, yaitu obesitas pada dewasa muda. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri. Saya Priscilla Devitania dengan NIM 0222050114 sebagai moderator dalam presentasi ini. Dan izinkan saya juga memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya IKD Dwi Chandra Purnama Dewanta, NIM 0222050004. Kenalkan, nama saya Monica Virginia Jennifer Ganda dengan NIM 0222050006. Perkenalkan, nama saya Remija Maria Makulada Fraga dengan NIM 0222050036. Perkenalkan, nama saya Lordinho Arnya Demaya dengan NIM 0222050041. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke presentasinya. Yang pertama ada pendahuluan. Apa itu obesitas? Obesitas terjadi ketika tubuh memiliki akumulasi lemak berlebih yang bisa berdampak buruk pada kesehatan. Menurut WHO, obesitas didefinisikan sebagai kondisi pada orang dewasa muda dalam rentang usia 18 sampai 35 tahun dengan indeks massa tubuh kurang lebih 30 kg. Jadi obesitas bukan hanya masalah estetika, tetapi lebih dari itu, obesitas adalah ancaman serius bagi kesehatan metabolik. Selanjutnya ada definisi. Secara medis, obesitas dianggap sebagai penyakit kronis. Penyebabnya tidak sederhana, tapi merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor. Faktor yang pertama ada faktor genetik, yang berarti ada kecenderungan genetik tertentu yang membuat seseorang lebih rentan mengalami obesitas. Faktor yang kedua itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu seperti paparan makanan tinggi kalori atau gaya hidup di perkotaan yang minim aktivitas fisik. Dan faktor yang terakhir itu ada gaya hidup yang mencakup pola makan tidak sehat dan kurangnya olahraga. Selanjutnya latar belakang. Pada bagian ini kita akan membahas mengapa obesitas menjadi masalah yang sangat penting untuk diperhatikan. Yang pertama itu ada fakta global tentang obesitas. Menurut WHO tahun 2020, prevalensi obesitas telah meningkat 3 kali lipat sejak tahun 1975. Hal ini menunjukkan bahwa obesitas bukan hanya masalah individu, tapi juga masalah global yang terus berkembang. Yang kedua, menurut data penelitian mengungkapkan bahwa sekitar 40% orang dewasa muda di negara maju saat ini mengalami obesitas atau memiliki berat badan berlebih. Artinya, hampir setengah dari populasi dewasa muda di negara-negara tersebut sedang menghadapi resiko kesehatan yang serius akibat berat badan berlebih. Dan yang ketiga itu penyebab utama urbanisasi. Itu penyebab utama dari tingginya angka obesitas itu antara lain ada urbanisasi. Urbanisasi itu meningkatnya urbanisasi membuat pola hidup masyarakat berubah, seperti lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar dan kurang bergerak. Dan yang kedua itu meningkatnya konsumsi makanan cepat saji. Fast food yang tinggi kalori dan rendah nutrisi kini menjadi pilihan utama banyak orang karena mudah diakses dan cepat. Dan yang ketiga itu ada kurangnya aktivitas fisik. Aktivitas fisik rendah, baik karena gaya hidup modern maupun pekerjaan yang bersifat sedentary, turut memperburuk masalah ini. Jadi dari latar belakang yang sudah kita dengar, dapat disimpulkan bahwa fakta-fakta ini menegaskan bahwa obesitas adalah hasil dari perubahan pola hidup modern. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk menghadapi
memahami dampak jangka panjang dari obesitas dan mencari solusi seperti menerapkan gaya hidup sehat dan mengedukasi masyarakat tentang risiko obesitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang berikutnya ada revalensi tema. Dampak yang pertama itu ada dampak fisik. Obesitas meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, hipertensi, dan sleep apnea. Yang kedua, dampak psikologis. Banyak dewasa muda dengan obesitas mengalami depresi, kecemasan, dan gangguan citra tubuh atau body image issue. Yang ketiga, implikasi ekonomi. Obesitas meningkatkan biaya perawatan kesehatan dan menurunkan produktivitas. Yang berikutnya yaitu ada promotif. Upaya promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang pertama yaitu edukasi melalui media sosial. Media sosial seperti Instagram dan TikTok digunakan untuk menyebarkan informasi tentang gaya hidup sehat. Kampanye dengan tagar seperti hashtag sehat tanpa obesitas atau hashtag gerak hidup sehat untuk mendorong keterlibatan komunitas. Yang kedua, penyuluhan gaya hidup sehat, yaitu mengadakan seminar, workshop, atau webinar tentang pentingnya pola makan seimbang. Yang berikutnya, menyediakan panduan praktis untuk memilih makanan sehat dan mengatur porsi makan. Yang ketiga, kolaborasi komunitas. Membentuk komunitas olahraga atau tantangan kesehatan di lingkungan tempat tinggal atau kampus. Mengadakan program seperti fun run atau yoga komunitas untuk meningkatkan kesadaran pentingnya aktivitas fisik. Yang keempat, materi visual interaktif, poster, infografik, dan video pendek tentang dampak obesitas dan cara mencegahnya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke preventif. Bagaimana cara pencegahan untuk mengurangi risiko obesitas? Yang pertama, deteksi dini. Untuk deteksi dini, pemeriksaan rutin IMT, lingkar pinggang, dan pola makan sejak usia muda, screening risiko genetik pada individu dengan riwayat keluarga obesitas. Yang kedua, edukasi nutrisi. Itu membiasakan konsumsi makanan bergizi seperti buah, sayur, protein tanpa lemak, dan biji-biji yang utuh. Selanjutnya, mengurangi konsumsi gula tambahan, makanan olahan, dan minuman bersoda. Selanjutnya, peningkatan aktivitas fisik itu melibatkan diri dalam aktivitas aerobik seperti lari, bersepeda, atau berenang minimal 150 menit per minggu, itu menurut WHO 2020. Selanjutnya, membiasakan aktivitas harian sederhana seperti naik tangga atau berjalan kaki ke tempat kerja. Yang keempat, manajemen stres itu mendorong teknik relaksi seperti meditasi atau yoga untuk mengelola stres yang sering memicu makanan emosional atau emotional eating. Nah, selanjutnya kita masuk ke kuratif atau pendekatan pengobatan obesitas. Yang pertama, terapi farmakologi. Itu relatif atau menghambat penyerapan lemak di usus, membantu menurunkan kalori, ligraglutide agonisis GLP-1, menekan nafsu makan, meningkatkan rasa kenyang. Yang kedua, intervensi nutrisi untuk diet Mediterania kayak sayur, buah, minyak zaitun, dan biji-bijian. Efektif untuk menurunkan berat badan. Selanjutnya, DAS diet itu mengurangi asupan garam, meningkatkan serat, membantu mencegah hipertensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang kita akan masuk ke pendekatan beda pada obesitas, beda bariatrik,
direkomendasikan untuk IMT, kurang lebih kilometer atau pasien dengan obesitas dan komplikasi serius. Prosedurnya, gastric bypass mengubah sistem pencernaan untuk mengurangi penyerapan makanan, sleeve gastrectomy menghilangkan sebagian lambung untuk menurunkan rasa lapar. Hasilnya, penurunan berat badan signifikan dalam waktu cepat. Selanjutnya masuk ke dukungan psikologis. Terapi perilaku kognitif atau CBT mengubah pola pikir negatif terkait kebiasaan makanan, membantu membangun kebiasaan makan sehat. Konseling psikologis mengatasi makanan emosional, meningkatkan motivasi dan komitmen terhadap program penurunan berat badan. Selanjutnya masuk ke rehabilitatif. Yang pertama, latihan fisik berkelanjutan, program olahraga individual untuk mempertahankan berat badan ideal, melibatkan fisioterapis untuk membantu pasien dengan keterbatasan fisik akibat obesitas. Yang kedua, grup dukungan komunitas, kelompok pendukung untuk berbagai pengalaman dan memberikan motivasi kepada pasien yang baru sembuh dari obesitas. Komunitas olahraga rutin sebagai wadah pengawasan dan interaksi sosial. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut di sini ada konseling berkelanjutan. Yang pertama, sesi lanjutan dengan ahli gizi untuk memastikan pasien tetap menjalani pola makan sehat. Yang kedua, terapi psikologis untuk menjaga motivasi dan mengatasi tekanan sosial. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Obesitas pada dewasa muda merupakan masalah kompleks dan multidimensi yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial dengan penyebab utama seperti pola makan buruk, aktivitas fisik rendah, serta faktor genetik dan psikologis. Penanganan masalah ini memerlukan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang melibatkan kolaborasi multidisiplin di antara tenaga kesehatan. Edukasi masyarakat melalui kampanye kesehatan, kolaborasi dengan komunitas, serta penguatan kebijakan yang mendukung pola hidup sehat sangat penting untuk menurunkan prevalensi obesitas. Selain itu, pendekatan berbasis teknologi seperti pemanfaatan aplikasi kesehatan, telemedicine, dan sistem monitoring digital dapat menjadi inovasi dalam memantau dan mendukung keberhasilan intervensi jangka panjang, khususnya untuk mendorong perubahan perilaku secara konsisten. Terima kasih. Baik teman-teman, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami harap apa yang telah disampaikan tadi dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi untuk kita semua. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Sekian dari kami, saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Terima kasih.